Selamat datang kembali di segmen analisa. Sekarang kita akan update terkait dengan perkembangan drama ijazah dari Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia. Ada beberapa hal update terbaru untuk kali ini teman-teman, apalagi pada saat aku lihat perdebatan antara Rizwan Syahipar dengan timnya Roy Suryo, dengan lawan-lawan yang mewakili dari timnya Pak Jokowi ya, di acara ILC. Ini ada satu hal yang menarik sebenarnya. Menariknya adalah bahwa Rismon dan juga Roy Suryo itu kesannya adalah fokus, ini adalah data ilmiah yang kesannya kayak tidak terbantahkan. Padahal data-data ilmiah yang disampaikan tersebut adalah betul ilmiah, tetapi interpretasi itu adalah bagian yang ada faktor subjektifnya. Tidak semua hal yang mentang-mentang ilmiah, apalagi tentang metodologi penelitian, itu tidak ada yang 100% sudah pasti benar. Ada banyak kok misalnya kayak gini teman-teman ya. Ada dulu kan tentang teori yang namanya kecerdasan intelektual IQ. Itu kan dikatakan bahwa IQ manusia itu adalah terkait dengan yang hitung-hitungan dan juga bahasa. Tetapi ada lagi yang membantah, oh enggak, manusia itu tidak hanya memiliki 2 IQ, tetapi ada 8 multiple intelligence theory dari Gartner. Dia mengkategorikan ada 8, kemudian mengkategorikan lagi ada 12. Artinya apa? Yang namanya ilmiah juga selalu berkembang, tidak serta-merta yang dulu diakui sudah saklek, sudah pasti akan berlaku selamanya, tidak seperti itu. Itu adalah bagian yang harus kita sadari bahwa mentang-mentang ngomongin ilmiah bukan berarti itu sudah pasti benar, apalagi dari data-data yang disampaikan tim Jokowi lah, yang boleh dibilang adalah yang pro gitu ya dengan Pak Jokowi, bahwa kita nggak bisa mengindahkan data-data misalnya kayak foto-foto kuliahnya Pak Jokowi, terus juga keterangan dari UGM, dokumen pendukung kuliah, keterangan dosen, kolega. Mereka mengkonfirmasi bahwa memang Presiden ke-7 Indonesia ini pernah kuliah di UGM. Tetapi memang juga kita harus akui, keterangan dari Rismon dan juga Roy Suryo itu ngebuat kita berpikir kritis, kok bisa seperti itu gitu. Misalnya begini, ada salah satu statement terkait dengan statement Rizwan Syahipar ya, bahwa dia menceritakan pada saat diperiksa di Polda Metro Jaya kemarin bahwa mereka mempertanyakan terkait dengan otoritasnya untuk meneliti ijazah Jokowi, plus juga dengan metodologi penelitian juga dipertanyakan. Rismon bilang bahwa saya hati-hati dan tidak menjawab untuk menjelaskan metodologinya, karena kalau saya jelaskan dengan bahasa membumi atau bahasa bayi atau ilmiah, bahasa general gitu umum, itu malah bisa memberatkan saya. Takutnya mereka salah interpretasi. Bagi aku ini unik ya, metodologi itu adalah cara kita mengolah data dan mendapatkan data. Metodologi itu pada umumnya ada data yang sifatnya kualitatif, kuantitatif, ataupun juga mixed method. Oke, kualitatif itu yang berupa kata-kata, ucapan, sifat seperti itu. Tapi kalau kuantitatif adalah data-data yang bentuknya adalah sifatnya kayak angka gitulah. Coba maksudnya seperti apa respon yang disampaikan di sini? Apa yang menjadi metodologi penelitian saya kepada penyidik yang latar belakangnya SHMH. Nah, di situ saya khawatir bahasa yang membumi itu nanti takutnya bisa merugikan saya, gitu. Karena ya ini kan penelitian tingkat lanjut. Bagaimana saya menjelaskan misalnya nilai-nilai intensitas dari kanal R itu mulai dari 0 sampai 255 yang merupakan representasi dari 8 bit per pixel. Nanti bagaimana saya membunyikan itu? Jadi saya kebanyakan untuk metodologi maupun kajian-kajian ilmiah saya berkeberatan untuk menjawab. Takutnya itu ada misinterpretasi apa yang ditulis oleh penyidik dengan apa yang saya jawab terkait dengan technical prosedur dalam penelitian itu. Oke. Bagi aku pribadi ya, sebagai peneliti juga, sebagai seorang dosen, statement dari Rismon ini menurut aku cukup lemah ya untuk dipercayai. Karena mau penelitian apapun, itu apalagi kan juga kan simple ya, karena kita juga beda field, beda bidang gitu. Menurut aku harusnya dijelaskan metodologinya seperti apa. Kan misalnya gini, misalnya, oh saya Pak mengambil sampel data, kan ini yang diperiksakan terkait dengan ijazah ya. Saya mengambil sampel ijazah dari Pak Jokowi, kemudian saya masukkan ke sebuah sistem atau alat atau aplikasi, kemudian di-run, diproses, dan setelah diproses ada persentase angka 1, 2, 3. Yang ini mengindikasikan bahwa
foto ini palsu A, B, C, dan D. Tetapi Rismon mengatakan bahwa saya nggak mau menjelaskan karena kalau saya jelaskan dengan bahasa umum, justru ini akan memberatkan saya. Ini cukup aneh, kecuali kalau ilmu yang sudah sifatnya kayak rocket science gitu kan ya. Kita nggak ngerti itu hitung-hitungannya rocket science, tapi kan kalau ini adalah sebuah data yang ijazah gitu, bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa ijazah ini kamu kategorikan palsu? Memang sudah ada keterangannya. Kalau menurut Rismon kan, poin-poinnya begini. Misalnya adalah terkait dengan Times New Roman. Oke, kita sudah bahaslah tentang Times New Roman di video sebelumnya. Kalian bisa tonton di situ. Tetapi yang terbaru di sini adalah terkait dengan titik-titik yang sangat rapat yang ada di bagian lembar. Ini skripsi ya kayaknya kalau nggak salah yang dibahas ini. Iya, ini kan skripsi bukan ijazah. Nah, bingung nih. Karena yang dilaporkan case-nya secara hukum adalah ijazah, tetapi mereka juga mulai ngebahas adalah terkait dengan skripsi. Misalnya adalah titik-titik rapat yang ada di lembar skripsinya Pak Jokowi itu dihasilkan dari software yang sangat canggih. Dan di tahun 1985, software ini belum ada. Ini bingung nih ya. Itu hanya di bagian depannya aja, kayaknya di bagian kayak ratifikasi sih, di bagian covernya. Tetapi kalau untuk ketikan skripsinya, dari bab 1 sampai bab 5, sepertinya tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah terkait dengan tanda tangan yang kosong, kemudian titik-titik tersebut, kemudian Times New Roman, yang menurut aku itu bukan data yang mutlak. Kalau ngomongin kayak Times New Roman kan juga itu ternyata sudah dirilis di Amerika untuk newspaper atau koran, itu kan jauh sebelum tahun 85. Oke. Kemudian juga dikritisi adalah dari Dirpitidum yang mengatakan bahwa mereka sudah melakukan penelitian pada saat menetapkan bahwa ijazah Joko Widodo adalah asli dengan cara ditekan dan juga diraba. Dan menurut Rismon, itu nggak benar. Harusnya tidak seperti itu. Nah, ini kan bingung ya, mereka meyakini bahwa metodologi yang dipakai oleh mereka adalah yang terbaik dan terbenar, tapi mereka tidak bisa menjelaskan dengan orang awam, tetapi mereka memaksa dari tim penyidik untuk menjelaskan secara bahasa umum dengan secara simple, tapi dikritisi katanya kurang ilmiah. Bagi aku tuh ya, semakin kita simple menyampaikan informasi, mendapatkan informasi, itu artinya bahwa semakin tinggi kecerdasan seseorang dan semakin tinggi tingkat kebenarannya. Semakin simple itu sebenarnya adalah semakin baik. Tetapi kalau memang dibuat ribet, ya I don't know. Mungkin memang datanya tidak valid atau kemampuan dalam menyampaikannya nggak kurang. Oke, sekarang kita bahas adalah Roy Suryo dalam diskusi di ILC ini, teman-teman. Yang dikritisi adalah terkait dengan ini sifatnya kualitatif ya, nama Sumitro yang merupakan pembimbing dari skripsi Pak Jokowi. Katanya dikatakan bahwa Pak Sumitro itu almarhum ya, itu baru menjadi profesor 4 bulan setelah tanggal skripsi tersebut. Itu adalah hal yang aneh gitu, bahkan tidak ada nama Pak Kasmujo di sana yang dikatakan katanya dosen pembimbing akademik. Padahal Pak Kasmujo saat itu statusnya masih sebagai asisten dosen, asdos doang begitu. Oke, kita pengen tahu penjelasan dari UGM seperti apa. Karena kan ini bagian yang sifatnya kualitatif. Kita nggak tahu apa cerita di balik ini semua. Misalnya gitu ya, bahwa tahun 82 atau 80-an lah ya. Karena kan lulus tahun 85. Misalnya tahun tersebut UGM belum punya sistem yang kuat. Fakultas Kehutanan masih belum sehebat sekarang sistemnya. Kan bisa aja UGM itu adalah sekali lagi kampus mungkin salah satu yang terbaik di Indonesia, tapi bukan kampus terbaik dunia gitu loh ya. Zaman sekarang aja masih banyak yang kejanggalan-kejanggalan, apalagi tahun 80-an. Oke. Kemudian berikutnya adalah lembar pembayaran SPP hanya sampai semester 4 pada saat ada press conference dari Bareskrim yang lalu. Ini cuplikannya pada saat dia sampaikan di ILC, teman-teman. Dengan justru ditunjukkan di Bareskrim kemarin, membuka banyak kotak Pandora, Pak Kar. Oke, apa itu? Satu, ya, lembar
pembayaran SPP. Kalau memang ada, tampilkan dong dari semester 1 sampai semester 10. Nggak ada Pak Kani, hanya sampai semester 4. Oke, hanya sampai semester 4. Kayaknya aku juga sama ya. Kayaknya banyak di antara kita bahkan bayaran kita kuliah dulu udah nggak tahu lembarnya di mana, udah hilang kali ya. Sampai masih ada 4, artinya masih bagus sebenarnya. Tapi kalau Roy Suryo bilang harus sampai semuanya sampai semester 10, aku rasa hanya sedikit dari kita yang masih memiliki data-data tersebut di kuliah kita masing-masing. Yang ada. Itu pun aneh tanda tangan dia. Tanda tangannya ganti-ganti. Oke lah, tanda tangan seseorang bisa ganti-ganti. Yang kedua Pak Kani. Oke, tanda tangan ganti-ganti jelas lah. Bahkan selama aku lihat ya, aku sendiri pun tanda tanganku tuh baru fix adalah pada saat sudah mungkin semester kuliah akhir ya. Di semester pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tanda tanganku tuh masih beda-beda. Dan baru di akhir ternyata harus tanda tangan yang buat ijazah nggak boleh beda-beda lagi, baru itu difokusinnya. Jadi nggak kuat sebenarnya untuk data ini ya. Ada bukti KKN. Oke, KKN-nya. KKN itu tahun ketiga Pak Kani. Mana ada seorang mahasiswa di jurusan S1 yang totalnya 140 lebih SKS ya, sebesar 50. Belum 100 SKS, itu sudah KKN. Mana ada katanya sebelum nih aku harus bantah nih buat statementnya Pak Roy Suryo untuk kali ini. Katanya kalau masih tahun ketiga belum ada 100 SKS belum boleh KKN. Pada umumnya memang seperti itu. Tapi dulu aku ingat banget waktu ada kejadian gempa bumi di Jogja tahun berapa ya, 2007 ya kalau nggak salah. Itu kampusku, kampus-kampus Jogja juga rata-rata mahasiswa yang walaupun semester mungkin tahun kedua atau tahun ketiga mau KKN karena masyarakatnya lagi butuh bantuan, itu bisa ngambil KKN di masa gempa Jogja itu untuk ngebantu masyarakat yang saat itu sedang membutuhkan bantuan, itu bisa diambil percepat. Nah, aku juga yakin bahwa di tahun 1980-an pasti ada data-data kualitatif kenapa kok bisa Pak Jokowi misalnya betul KKN-nya di tahun ketiga dan ditambahkan waktu KHS ditunjukkan kartu hasil studi ya yang ada nilai-nilai gitu, transkrip kurang lebih mirip seperti itu. Roy Suryo mengkritik bahwa tidak ada yang namanya nilai KKN. Memang seperti itu sih, setahu aku juga sama ya, nilai KKN itu akan muncul kalau kita sudah akhirnya berapa SKS-nya udah dapet, mau skripsi, pengajuannya, syaratnya harus ada nilai KKN. Pada umumnya seperti itu, tetapi aku yakin ada penjelasannya kenapa bisa seperti itu. Bukan berarti kalau ada ketidaklaziman sudah pasti ada hal yang aneh. Ya, awalnya kan kita lihat narasi dari Roy Suryo ini bahwa nggak yakin Pak Jokowi pernah kuliah di UGM, tetapi sekarang narasinya agak sedikit berubah. Kayaknya pernah kuliah di UGM, tetapi mungkinkah lulus atau enggak? Well, ini sudah menjadi perdebatan dan kita lihat nanti pembuktiannya seperti apa. Karena memang kalau aku lihat dari survei terbaru, dari indikator ini, sekitar 66,9% masyarakat tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Ini diambil dari sekitar 1.286 responden. Kita lihat nanti apakah kalian termasuk yang percaya atau tidak. Ya, bukti-buktinya tim dari Pak Jokowi juga sudah punya. Roy Suryo dan Rismond Sianipar juga punya dengan alibi dengan alasan saintifik tersebut atau data ilmiah versi dari mereka. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.